Kita mulai ya, Bu Tin. Silakan, Bu Tin dibuka. Masih di mute. Oh, iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita buka acara pada hari ini. Pergi ke pasar membeli kurma, pulangnya membawa gorengan. Selamat datang Bapak Ibu semua di Zoom Al Hasani. Semoga selalu kita dilimpahi keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ambai wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat guru besar kita Ustadz Rizal Al-Hasani selaku pendiri Triple A dan penyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Yang terhormat juga kami sampaikan kepada pengurus Triple A, yaitu Bapak Helmi Edianto, selaku Direktur Triple A, Ibu Imelda, selaku Kepala Sekolah Triple A, Ibu Riri Sundari, selaku Kepala Rumah Tangga Triple A, dan Ibu Dina Chandra, selaku admin daripada Triple A. Begitu juga kami sampaikan ucapan terhormat kami kepada para koordinator acara yaitu Bapak Hadril Usudin, Bapak Samsu Suryadi, Bapak Saad Murdi, Bapak Rafres Caniago, Bapak Budi Purnomo serta Ibu Heni Purwani. Serta yang kami hormati seluruh peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di kajian Ba'da Subuh di Al-Hasani. Tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat Islam sehingga kita berkesempatan hadir di Zoom Al-Hasani ini. Tak lupa pula tentunya salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan rahmatnya pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya juga kelak di yaumil akhir. Izinkan saya pagi ini akan membacakan susunan acara kajian Ba'da Subuh sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, dilanjutkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Deswita Basir. Acara yang ketiga yaitu uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Acara yang keempat yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Acara kelima tadabbur Al-Quran, dan acara yang selanjutnya yaitu pemberian penghargaan serta yang terakhir acara penutup. Baiklah, sebelum acara kajian pada pagi hari ini dimulai, marilah dengan harapan agar kita lancar dan menjadi terapi hikmah bagi kita semua. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Deswita Basir. Kepada Ibu kami persilakan, yaitu surat An-Nahl ayat 100 sampai 102, di mana Ibu berasal dari kelas gramatikal Al-Quran juga. Sekian. Silakan Ibu Deswita. Ya, makasih Bu Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى. الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lantunan kalam ilahi yang mengalun sahdu melambangkan betapa agung dan mulianya kitab suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagi yang membaca dan juga kita yang mendengarkannya. Amin, amin, Amin. Robbal alamin. Pagi ini Ibu Tini Sumartini ya, Iya Bu ya, sama Bu Anita Leni. iya Bu ya. Bu Anita Bu Sumartini mana ya? ada sebentar. Sudah lengkap Bu ya. Bu Anita, coba cek sore Bu Anita. Assalamualaikum Bu ya. Oke, Bu Tini coba cek Bu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyajikan siapa? Pak Andi. Iya. Iya, Pak Andi, Pak Andi. Ya, saya Bu ya. Ayat 177-178 ya. Iya, Bisa Bu Bu, Anita. Iya Bu ya. 177 178. Oke, sebentar ya, 1 menit. Sebentar ya. Oke. Siap Bu Husina. Siap Bu ya. Terus ya Bu Tini ya, sama Bu Anita. Iya, Bu ya. Ya, insya Allah. 3, 2, 1. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita kepada acara yang sama-sama kita tunggu,
yang merupakan acara pokok di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran surah Al-A'raf ayat 177 sampai 178 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Hasani yang pagi ini didampingi oleh Ibu Sumartini dan Ibu Anita Leni dari kelas KMP 23. Besar harapan kita Ustadz selalu sehat dan selalu bahagia bersama kita semuanya, sehingga seluruh anggota Al-Hasani selalu dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh kita anggota Al-Hasani untuk menguraikan Al-Quran dengan mudah. Amin, amin ya robbal alamin. Begitu juga kepada pendamping beliau Ibu Tini Sumartini dan Ibu Anita Leni, mudah-mudahan nanti dalam mengurai ayat penuh tenang, mumtaz dan lancar. Amin ya Allah. Amin. Kepada Ustadz Hasrizal Asani dan pembimbing kami persilahkan. Syukran Bu Agustina. Sebelumnya saya bacakan dulu Bu ya sebuah pantun. Assalamualaikum penuh berkah kepada Bapak dan Ibu yang dirindukan. Mari kita mulai menguraikan ayat dan lelah. Kajian gramatikal Al-Quran dilanjutkan. Terima kasih Bu ya. Syukran Bu Agustina. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, yang hidayah. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal nanti pada Allah. Dan pagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam saya dapat disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti dia berisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan bersama beliau kita memasuki surganya Allah, dan semuanya tentu izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 177 dan 108 bersama Bu Anita Leni dan Bu Tini Sumartini. Bersama dulu ya. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Anita di mana posisi ini? Di Bekasi, Bu ya. Oh, Bekasi. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari Bu Anita sekarang apa nih? Enggak ada, Bu ya. Belum Cuman aja ya. yang- Dulu Bu Anita yang ngajak siapa Bu Anita? Ibu Reni Sufrenita, Reni Daniar. Oh, Rin. Ya. Teman di mana dulu? Teman waktu kuliah, Bu ya, sama organisasi juga. Oh, kayak gitu ya. Alhamdulillah. Kalau Ibu Tini Sumartini di mana posisi ini Bu? Posisi di Bekasi Timur Bu ya. Dekat dengan Bu Anita ya. Bu Tini, siapa yang ngajak dulu Bu Tini? Ibu Anita Leni sendiri yang mengajak kami. Oh, saling mengajak ya. Alhamdulillah. Ini Iya. tetangga, Bu ya. Ah, tetangga. Ada RT.
Oh, ya. Sekarang Bu Anita dan Bu ini bersama kelas KMP 23 dengan Uni Zurmiati dan Bunda Nur Erwani ya. Oke, udah siap tampil ya Bu Anita dan Bu Allah, ini. insya Allah Buya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, segala puji, puja dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi limpahan nikmat kepada kita semuanya. Berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Quran, nikmat sehat, dan nikmat kelapangan waktu, serta nikmat lainnya yang tak terhitung, sehingga kita semua dapat bertemu kembali pada pagi yang berbahagia ini, di tanggal 17 bulan Rabiul Awal, tahun 1447 Hijriah, dalam acara kajian Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan kebenaran kepada manusia melalui Al-Quran. Beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut dijadikan suri tauladan dalam kehidupan yang membawa kita dari kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Salawat serta salam semua tercurahkan untuk keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak di yaumil akhir kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum mengurai Al-Quran surat Al-A'raf ayat 177 dan 178, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa penghargaan yang sangat tinggi kepada Buya Rizal Al-Hasani. Buya Rizal Al-Hasani yang telah menemukan dan menyusun metode Al-Hasani gramatikal Al-Quran yang praktis dan sangat mudah dipahami dan dimengerti. Sehingga bagi kita yang tidak pernah menjalani pendidikan formal tentang Al-Quran, baik melalui pendidikan di pondok pesantren atau di perguruan tinggi yang berbasis Al-Quran, kita dibimbing mendalami Al-Quran, cara menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran, mengurai ayat-ayat Al-Quran dalam waktu singkat. Kita mulai dapat mempelajari dan memahami menerjemahkan Al-Quran dengan moto metode Al-Hasani, yaitu mudah, mudah, dan mudah. Buya Rizal yang tak mengenal lelah mencurahkan segala waktu dan tenaga beliau untuk membimbing, mengajar kita dengan sabar dan tekun, menjawab semua pertanyaan dan memotivasi kita semuanya. Semoga seluruh upaya Buya Rizal menjadi amal jariah dibalas pahala berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa dan harapan kami semuanya, Buya Rizal Al-Hasani beserta keluarga, juga dengan Umi yang sangat telaten mendampingi Buya, selalu dilimpahi nikmat sehat walafiat serta diberi umur panjang yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus membimbing kita untuk mengisi koper bekal akhirat kita dan bagi umat Islam pada umumnya. Amin ya rabbal alamin.
Bagi diri kami sendiri, terasa sungguh banyak kemajuan yang diperoleh semenjak bergabung di Akademi Al-Quran Al-Hasani ini. Alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga kami dapat memanfaatkan waktu sisa umur kami untuk belajar menerjemahkan Al-Quran, mulai dari membiasakan menulis Al-Quran, membuka kamus bahasa Arab, dengan harapan dengan banyak menulis, membaca, dan mempelajari Al-Quran, insya Allah dijauhkan dari kepikunan di hari tua. Dengan harapan semua yang kita pelajari ini memberatkan timbangan kita di yaumil hisab. Juga menjadi penolong kepada kedua orang tua kita kelak di yaumil akhir. Semoga kita semua beserta keluarga dimasukkan surga Firdaus Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan rasa hormat juga kami haturkan kepada Ustazah Pembimbing kelas Mei pagi 2023 yaitu Uni Zurmiati yang biasa kami panggil Uni. Uni dengan tulus dan sabar mencurahkan segenap tenaga, waktu dalam mengajar, mengulang semua materi yang telah disampaikan Buya, melatih kami dengan sabar, tekun, memotivasi, membuat media pembelajaran yang sangat menarik, menjawab pertanyaan-pertanyaan kami sehingga lebih dipahami. Demikian juga Bunda Nur Erwani yang selalu mendampingi Uni dalam mengajar dan diskusi. Tak lupa kepada Pak Helmi yang selalu mendampingi kami dalam belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada Uni, Bunda Nur Erwani, dan Pak Helmi agar selalu bisa membersamai kami dalam belajar dan dibalas Allah dengan ganjaran pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami haturkan banyak terima kasih kepada perangkat kelas KMP 23, kepada Pak Andi Mujahidin sebagai ketua, Pak Hatta, Bunda Rida, Bu Yanti, Pak Syarif, Pak Afi, dan Bu Atin, Pak Mursid, dan Bu Nemi yang telah membantu kami dalam membuat PPT. Dan sahabat-sahabat semua tidak kami sebutkan satu persatu, yang telah memotivasi, mensupport kami dalam latihan dan belajar dan diskusi. Serta ungkapan terima kasih pada keluarga kami tercinta, suami, anak-anak, cucu-cucu yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada kami selama belajar. Semoga anak-anak, cucu-cucu kami menjadi ahli Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami dan mengajarkan Al-Quran. Dan kami berkumpul di surga Firdaus di akhir zaman. Amin. Rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan mengurai Al-Quran surat Al-A'raf ayat 177 dan 178 pada hari ini bisa kami sampaikan dengan lancar dan tenang seizin Allah. Juga dalam menjawab semua pertanyaan dapat kami laksanakan dengan mudah dan mumtaz atas pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami mulai membacakan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 177 dan 178 yang akan disampaikan oleh sahabat kami yaitu Ibu Tini Sumartini. Kepada Ibu Tini Sumartini dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Anita. Quran surat Al-A'raf ayat 177 dan 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina
kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Man yahdillahu fahuwa muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Quran Surat Al-A'raf ayat 177 dan 178. Quran Surat Al-A'raf ayat 177 terdiri dari 11 penggalan. Quran Surah Al-A'raf ayat 178 terdiri dari 2 bagian dengan 13 penggalan. Bagian ke-1, penggalan 1 sampai dengan 6. Bagian kedua, penggalan 7 sampai dengan 13. Penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 177 dan 178. Penggalan ke-1 sa'a. Penggalan kedua masalan. Penggalan ketiga al-qaumu. Penggalan keempat allazina. Penggalan kelima kazabu. Penggalan keenam bi. Penggalan ketujuh ayatina. Penggalan ke-8 wa. Penggalan ke-9 anfusahum. Penggalan ke-10 kanu. Penggalan ke-11 yadlimuna. Penggalan ayat 178. Penggalan ke-1 man. Penggalan kedua yahdi. Penggalan ketiga Allahu. Penggalan keempat fa. Penggalan kelima huwa. Penggalan keenam al-muhtadi. Penggalan ke-7 wa. Penggalan ke-8 man. Penggalan ke-9 yudlil. Penggalan ke-10 fa. Penggalan ke-11 ulaika. Penggalan ke-12 humu. Penggalan ke-13 al-khasiruna. Lanjut. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 177 akan disampaikan oleh Ibu Anita Leni. Silakan Ibu Anita Leni. Baik, terima kasih Bu Tini. Baik, kami akan mengurai Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 177. Penggalan pertama, sa'a, bentuknya KKL, kata kerja lampau. Ciri KKL, fathah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata sawa'a menjadi sa'a, merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana di dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 674.
artinya dia sangat buruk. Penggalan kedua, masalan, bentuknya KBKK, kata benda, kata kerja. Ciri kata benda, tanwin di akhir. Akar kata, masalah. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'alun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 410. Artinya, perumpamaan. Penggalan ketiga, al-qaumu. Bentuknya KBKK subjek tunggal. Kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata benda, alif lam. Ciri subjek, domah. Ciri tunggal, sesuai kamus. Akar kata, qawama, menjadi koma. Merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Penggalan keempat, allazina, merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan kelima, kazzabu, bentuknya KKL, kata kerja lampau. Cirinya waw sukun alif di akhir, sekaligus menunjukkan pelaku hum. Akar kata kazzaba, pola fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 370. Mereka telah mendustakan, artinya. Penggalan ke-6, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-7, ayatina, merupakan KBM, bentuknya KBM, kata benda majemuk. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua kata ganti. Kata benda pertama, ayati, bentuknya KBKK objek jamak, kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya ayatin, karena berbajemuk menjadi ayati. Ciri kata benda didahului dengan huruf jar dan tanwin di akhir. Ciri objek jamak atin. Akar kata awa, merupakan satu-satunya akar kata yang terdiri dari 3 huruf sia dalam Al-Quran. Ini adalah merupakan penelusuran yang dilakukan oleh Buya Al-Hasan. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya ayatun. Pola kata benda tunggalnya fa'latun. Pola kata benda jamak fa'latin. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 53. Artinya ayat-ayat. Kata kedua, na, merupakan kata ganti, artinya kami. Jadi arti KBM ayatina, ayat-ayat kami. Penggalan ke-8, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, anfusahum, bentuknya KBM, kata benda majemuk. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kata ganti. Kata benda pertama anfusa, bentuknya KBKK objek jamak. Kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya anfusan,
karena bermajemuk menjadi anfusa. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri jamaknya fathah tain, ciri objeknya fathah tain, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya nafisa, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya nafsun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'ulan. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 461, 462. Artinya diri sendiri. Kata kedua, kata ganti hum, artinya mereka. Jadi arti KBM anfusahum, diri mereka sendiri. Penggalan ke-10, kanu, bentuknya KKL, kata kerja lampau. Ciri KKL, waw sukun alif di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya kawana menjadi kana, merupakan kaidah satu huruf sia poin 2, di mana di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Artinya mereka adalah. Penggalan ke-11 yazlimuna, bentuknya KKSAD, kata kerja sekarang akan datang. Ciri KKSAD, ya di awal dan waw sukunna di akhir, sekaligus menunjukkan pelaku hum. Akar kata zolama, pola fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 248. Artinya mereka akan menganiaya. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'amasanil qaumul lazina kazzabu bi ayatina. Allazina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Sungguh buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka benar-benar menzalimi diri mereka sendiri. Selanjutnya untuk ayat 178 kami persilahkan kepada Ibu Tini Sumartini. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Anita. Quran surat Al-A'raf ayat 178. Penggalan ke-1 sampai dengan ke-6 merupakan kalimat bersyarat. Man, huruf syarat. Yahdillahu, kalimat syarat. Fa, huruf jawab syarat. Wal muhtadi, kalimat jawab syarat. Uraian Quran surat Al-A'raf ayat 178. Penggalan ke-1, man, bentuk huruf bermakna, sekaligus huruf syarat berfungsi mensukunkan huruf akhir KKSAD setelahnya. Ada dalam buku materi halaman 38 yang artinya barang siapa. Penggalan kedua, Yahdi, kata kerja sekarang akan datang. Aslinya Yahdi karena didahului huruf syarat man yang mensukunkan baris akhir KKSAD, maka ya yang huruf sia karena disukunkan
maka ya ini menghilang sehingga menjadi yahdi. Ciri ya di awal sekaligus pelakunya huwa, akar kata hadaya, pola fa'ala ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 480, artinya dia akan memberi petunjuk. Penggalan ketiga, Allahu, Allah sebagai subjek. Karena berharokat domah, lafaz Allah. Penggalan keempat, fa. Bentuk huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan kelima, huwa. Bentuk kata ganti, artinya dia. Penggalan keenam, al-muhtadi, kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata benda alif lam dan mu. Ciri pola aktif, ciri pelaku aktif mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri tunggal sesuai pola, akar kata hadaya, pola kata kerja ifta'ala, pola kata benda mufta'ilun, ada dalam Mahmud Yunus halaman 480, artinya yang mendapat petunjuk. Arti bagian ke-1 Quran Surah Al-A'raf ayat 178. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyadillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa Allah beri petunjuk, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 178, penggalan ke-8 sampai dengan penggalan 13 merupakan kalimat bersyarat. Man, huruf syarat. Yudlil, kalimat syarat. Fa, huruf jawab syarat. Ulaika humul khosiruna, kalimat jawab syarat. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Penggalan ke-7, wa. Bentuk huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8, man. Huruf bermakna sekaligus huruf syarat berfungsi mensukunkan huruf akhir KKSAD setelahnya. Ada dalam buku materi halaman 38, artinya barang siapa. Penggalan ke-9, yudlil. Bentuk kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yudlilu, karena didahului huruf syarat man yang mensukunkan baris akhir KKSAD, maka menjadi yudlil. Ciri yu di awal, domah di akhir, sekaligus menunjukkan pelaku huwa. Akar kata dolala menjadi dolla. Pola af'ala ada dalam Mahmud Yunus halaman 230
dia akan menyesatkan. Penggalan ke-10 fa bentuk huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan ke-11 ulaika, kata tunjuk jauh jamak. Ada dalam Muhammad Yunus halaman 53, artinya mereka itu. Penggalan ke-12 humu, bentuk kata ganti, aslinya hum. Karena ada alif lam, sukun bertemu sukun sudah dibaca, maka mim diberi harokat domah menjadi humu, artinya mereka. Penggalan ke-13 al-khasiruna, bentuk kata benda pelaku aktif jamak, ciri kata benda diawali alif lam, ciri pola aktifnya huruf ke-1 akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak waw sukuna, akar kata khosiro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal khosirun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'iluna. Terdapat di dalam kamus Muhammad Yunus halaman 116 yang artinya orang-orang yang merugi. Arti bagian kedua Quran surah Al-A'raf ayat 178. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang dia Allah biarkan sesat, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf ayat 178. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia Allah biarkan sesat, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 177 dan 178 akan disampaikan oleh Ibu Anita Leni. Silakan Ibu Anita. Suaranya di-mute, Bu. Ya, kami akan membacakan arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 177 dan 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'amasalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. May yahdillahu fahuwal muhtadi
Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Artinya, sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka benar-benar menzalimi diri mereka sendiri. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia Allah biarkan sesat, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan pantun, Bu ya. Bagan. Bu ini dimakan rasanya nikmat, ditemani sinar bunga tabebuya dan seruni. Kami belajar mengurai ayat. Terima kasih atas bimbingan Buya dan Uni. Bumi berputar setiap hari, berolahraga sampai berkeringat. Kami belajar setiap hari, semoga memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mumtaz Alhamdulillah. Anita dan Bu Tini ya. Bu Anita, setelah mengurai ini, kira-kira Bu Anita apa yang dirasakan pada saat baca Quran sehari-hari? Apa yang terasa Bu Anita? Ya, sementara ini sudah tersampaikan sebagian delega Bu ya. Alhamdulillah. Terus Setelah kami bergabung dengan Pak Al-Hasani, kalau membaca Al-Quran tuh tidak seperti dulu langsung aja, jadi berhenti sebentar nih apa artinya ya? artinya. Mulai memahami maknanya ya. Mudah-mudahan nanti seperti yang harapan kita semuanya, kita membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Amin, amin ya. Jadi kalau kita sehari-hari sekarang ini baca Quran aja ya, ngapain nggak ada? Ngaji tempat ya. Untuk apa misalnya usaha samping nggak ada ya? Oh enggak, sama di masjid aja, sama itu aja. Oke, mudah-mudahan istiqomah Bu Anita bersama Quran dan Amin. hal-hal yang positif lainnya ya. Oke. Bu Tini, seperti ini gimana yang dirasakan setelah membaca Quran mana ayat ini? Alhamdulillah Buya, sangat lega, deg-degannya sudah hilang. Oh. Alhamdulillah. Yang penting Ya. takutnya itu mati lampu aja satu Buya. Oh, gitu. Saya udah kapok. Kalau itu sih di luar apa kita. Ya. Mati lampu. Alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Wifi rusak itu di luar jangkauan kita, itu terserah kita dan semua orang mah. Bu Tini, sekarang kita sehari-harinya apa Bu Tini? Saya sejak pensiun tuh jadi guru TPQ di Masjid Jaitur Rahman. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan istiqomah bersama Quran ya Bu Tini ya. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Baik, Bapak Anita, Bu Tini, Quran ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf surat 7 dan surat 8 yang sudah diberikan dengan mumtaz oleh Bu Anita dan Bu Tini, dan kami mencukupkan urainya sampai di situ. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, karena kita sama-sama belajar, mungkin ada yang salah ucap, salah kata, salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah SWT. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari uraian tadi dan menjadi bekal bagi kita nanti menghadap Allah SWT. Dan kepada Bu Gustina sebagai moderator kami kembalikan. Silakan Bu Gustina. Ya. Terima kasih Buya. Demikianlah tadi uraian Al-Quran surah Al-A'raf ayat 177 sampai dengan 178. Berikut penjelasannya. Recording Semoga stopped. kita dapat menyerap ilmu yang kita dapat pada hari ini atau pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Tini Sumartini dan Ibu Wanita. Mudah-mudahan dengan tampilnya tadi lancar, tenang, dan mumtaz. Alhamdulillah, mantap Ibu. Baik Bu Agustina, kita sapa dulu orang yang membawa Ibu Anita dan Iya Bu ya. Alsani ya. Itu Bu Reni. Assalamualaikum Bu Reni, Bu Renita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Ibu Anita, Ibu Reni yang bawa, dan Bu Anita juga langsung bawa temannya. Jadi Iya, Bu Reni dapat 2 sekaligus nih. Masya Allah. Silakan Bu Reni. Iya Bu ya, terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Alhamdulillah kita berdoa bersama-sama semoga Buya dan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan iman, kesehatan Islam, dan kesehatan dalam berkegiatan sehari-hari. Ya Bu ya, selanjutnya tentunya salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bu ya, saya ingin menyampaikan pantun aja nih buat Anita Leni dan buat Bu Tini. Anita ini sahabat saya waktu kuliah Bu ya, walaupun kita nggak satu jurusan tapi kita satu perjalanan. Sering bareng kemana-mana. Baik, bunga mawar, bunga melati, tumbuh indah, mekar berseri. Bu Anita dan Bu Tini, mumtaz sudah urai ayat. Semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bu ya. Terima kasih, dan sekali lagi untuk Bu Anita dan Bu Tini selamat, dan semoga istiqomah kita belajar terjemah Al-Quran ini, dan mudah-mudahan suatu saat kelak kita memang betul-betul bisa memahami Al-Quran secara gramatikal ini dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kelak menjadi penerang kita di alam barzah. Begitu ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya kita sapa penahoda dari kelas TMP 23 yaitu Uni Zurmiati. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap. Silakan Uni. Baik, makasih Ustaz, makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama tentunya kita mendoakan Ustaz dan kita semua agar selalu diberi kesehatan yang afiat ya, agar tetap bisa beraktivitas bersama Al-Qur'an. Amin. Yang kedua, alhamdulillah, syukur pada Allah pagi ini Anita dan Tini dimudahkan dilancarkan presentasinya ya, mumtaz, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, selamat ya Anita, Tini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, menjadi motivasi untuk tetap terus belajar ya. Insya Allah. Ya. Jadi pesannya mari kita sama-sama istiqomah bersama Al-Quran. Kedua-duanya ini guru Ustadz. Oh ya. Saya guru SD Uni. Iya, pokoknya guru. Penting guru, Bun. Iya, pokoknya guru dan tidak menjadi beban ya. Saya guru SD. Baik, jadi itu aja sekali lagi sama, dan semoga selalu istiqomah bersama Al-Quran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga guru begini ya. Baik, makasih Uni. Dan berikutnya kita sapa Bunda Nur Erwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Ustadz bersama keluarga dan kita semua. Amin. Saya akan menyapa Bunda Tini Sumartini dan Bunda Anita Leni. Silakan Bu. Dah. Bentar ya, saya Silakan Bu. ketutup. Iya Pak Ustadz. Ada gangguan Pak Ustadz. Iya. Baik Bunda, alhamdulillah telah dimudahkan, dilancarkan, semua kekhawatiran hilang. Terutama tadi Bunda Sumartini takut kalau mati lampu. Alhamdulillah.
Dan izin Pak Ustadz, saya akan menyampaikan beberapa rangkaian puisi pada pagi ini. Judulnya Kata Kerja Sedang Akan Datang. KKSAD. Yajlimuna, mereka akan menganiaya diri mereka sendiri. Yahdi, dia akan memberi petunjuk. Allah yang akan memberi petunjuk. Yudlil, dia, Allah, akan membiarkan sesat. 3 KKSAD yang satu sama lain terangkai memberikan makna. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka benar-benar menzolimi diri sendiri. Siapa yang mendapat petunjuk Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah membiarkannya sesat, maka dia pasti gagal, dia pasti merugi, dan dia pasti sesat. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terjadi. Semoga kita bersama yang belajar di Al-Hasani menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat ridho, rahmat, dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Selamat Bunda Anita Leni. Selamat Bunda Tini Sumartini. Terima Duet kasih Bunda. yang dekat. Mereka satu sama lain sangat mengajak dekat untuk kebaikan kepada Allah. Subhanallah. Baik, Bu Agustina. Ya, kita ke Pak Adri dulu. Nanti kita baru kembali Adri ya, Pak? Ya. Baiklah, acara selanjutnya kita panggil Bapak Hadril. Bapak Hadril akan saya panggil dengan sebuah pantun. Air jernih di dalam kendi, segar diseruput di siang hari. Pertanyaannya telah menanti. Silakan Pak Hadril yang selalu kami nanti. Silakan Pak Hadril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Bagustina. Ya, sama-sama Pak Hadril. Alhamdulillah. Ya, kita Sehat sedang selalu bagaimana? Pak Hadril. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi ini dua dahara nampaknya. Ya. Iya betul. Dua ibu-ibu Pak Bu ya ada Pak Hadril. Kalau udah darah nanti masih gadis Bu. Ya Bu Tini ya. Dua nenek. Dua nenek makan ya betul. Dua nenek Pak Adril. Alhamdulillah. Ya. Kita mulai diskusi ringan untuk pemahaman ini. Jadi kalau boleh ditampilkan dalam layar, ayat itu makin bagus sampai itu diskusinya. Sudah siap Adril. Oh, siap. Oke, Pak Andi. Ya. Jadi yang pertama begini, yang mengganjal hati dan pikiran saya, di sini langsung pada saat langsung diterjemahkan dengan dia sangat buruk. Ini seakan-akan kata benda yang KBSL. Padahal ini kan kata kerja, ini kan dengan pola fa'ala. Nah, ini di dalam kamus Munaul saya lihat buruk gitu kan, jelek. Tapi mengganjal pemikiran saya. Ini pelakunya udah kita terima ya sesuai dengan konsep teorinya. Tapi kenapa ditulis dia sangat buruk dalam terjemahan langsung? Mungkin untuk
untuk terjemahan lengkap mungkin bisa, tapi untuk gramatikal ini mungkin pikiran saya belum menerima ini. Ya, jawaban-jawabnya bagaimana? Saya cara menjelaskannya bagaimana? Ini Bagaimana? Mungkin Kenapa Pak Neta? Ini Mengandung katanya merupakan penegasan mengandung celaan. Mengandung Itu ada celaan. celaan. Makna terhadap celaan. mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. ya mungkin penekanan dari Pak Adil. Penekanan. kanan dia. Dari satu kaum. Jadi yang dia itu jadinya siapa itu buat kita? Yang dia di sini kaum itu ya. Kaum yang mendustakan ayat-ayat kami dan menzalimi diri mereka sendiri, itu dia di sana. Sangat jelek perumpamaannya. Oh begitu. Jadi mungkin ya opsi lah itu Pak Adil, sangat, kalaupun tanpa sangat juga nggak apa-apa, itu opsi aja. Penekanan dari Putini dan Mbak Nita ya. Ya, saya ini memang baru kali ini di dalam menerjemahkan kata yang langsung apa namanya ada penekanan. Bisa juga gitu Pak. Bisa itu kan sangat jelek juga, sambung juga itu. Bisa. Ya. Bisa ya, kalau bisa seburu-burunya. KKL juga dia, kan KKL juga. Oh, KKL khusus. Ya, KKL khusus ya. Ya, bisa ya, memang seburu-burunya. Tapi karena ini KKL ini, ya KKL-nya polanya pola fa'ala ini Iya. Ya. Masalahnya kadang-kadang dalam bahasa Indonesia kan buruk itu bukan kata kerja ya. Ya. Sepertinya dia sifat ya. Sifat ya. Nah, tapi kan kita belajar Al-Quran, bukan belajar bahasa Indonesia kan. Iya. Sama beberapa kata yang lain juga ada hampir, ada juga lebih. Nah, itu dalam Al-Quran kan dia kata kerja. Iya. Cuman terjemahan bahasa Indonesia-nya menjadi sifat ya. Iya. Sabar juga ya Pak. Sabar banyak. Jadi saya dulu awalnya juga gitu tuh. Ini kok beda ya kata kerja Al-Quran dengan kata kerja bahasa Indonesia. Terakhir saya bilang kan kita baca Al-Quran bukan baca bahasa Indonesia. Itu penutup semuanya itu. Iya. Sekarang gini, kita lanjut ke ini. Untuk membuat KBKK-nya, apa KBKK-nya untuk kata sa'ai? Sauan itu dari kamus artinya itu. Dari kamus kita. Mungkin kamus yang lebih ini yang lebih dengan Mamo Yunus saja lihat. Coba ya. Saun. Bisa sawaun, bisa saun, bisa dua-dua boleh. Oh, sawaun ya. Saun. Ya. Kalau gitu yang buruk, kan ini kan buruk ini ya. Kalau yang KBPA-nya ada nggak KBPA-nya? Sa'in. Sa'in, ya. Sa'in jadi apa ya? Oh, Sa'in. Sa'in itu yang di Mamo Yunus ya? Kayaknya di kamus nggak ada. Nggak ada. Dari polanya aja Pak. Oh, polanya. Oh, gitu deh. Oh ya, dari pola ya Sa'in ya. Ya benar. Kalau sayi'atun yang di Mamo Yunus 184. Nah, ya sayi'atun ya. Ya. Itu apa itu Bu? Anita, Bu ini. Fa'ilatun. Apa tuh? Fa'ilatun. Apa bentuknya? Kejahatan. Ya, KBPA. KBPA pola yang kedua, fa'ilatun. KBPA. Fa'ilatun. Ya, fa'ilatun. Kalau jamaknya sebelahnya kirinya. Fa'ilatin. 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 Fa'ilatun.
Fa'ilatun Ya. itu jamak ya. Ya. Ah, oke. Sekarang kita lanjut. Kalau su itu apa Ustadz? Su azab an buruk juga. Itu KBKK kan? Oh KBKK ya Ustadz. Oh ya, KBKK ya. KBKK pola pandai. Ya. Terima kasih Pak. Pak Dokter, udah lama nggak dengar suara Pak Dokter ini? Menanya Pak Dokter ini. Kenapa? Udah lama nggak dengar suara Pak Dokter ini. Oh ada tiap pagi saya mendengar Ada, Ustadz. memang ada. Setelah tiba ada terus. Alhamdulillah. Ya, lanjut Pak Dia. Iya. Kita kan ketemu dengan kata kazabu. Kazabu tadi kan Lanjut Pak. Kata Kazabu masuk. Mundur. Slide-nya lagi Pak Andi. Ganti Halaman slide-nya Pak berikutnya. Andi. Pak Andi, slide selanjutnya Pak Andi. Ya. Kazab. Kazabu. Pelakunya itu kan hum, ya kan? Kalau hum itu diambil dari yang mana saja yang kita ambilnya? Apakah kita ambil alladzi saja atau dari al-qaumu? Karena al-qaumu tadi itu kan subjek kan? Kan disebutkan Dari subjek. ya. Dari polanya. Dari potongan dari al-lazina Pak Dia. Jadi kan gini pertanyaan saya, al-qaumu itu subjek dari mana? Tadi kan disebut dengan KBKK subjek tunggal al-qaumu. Jadi subjek untuk yang mana? Al-qaumu subjek. Dari kata Sa'a. Sa'a orang sangat buruk. Dari sa'a Pak Dia. Dari sa'a. Ya. Jadi kaum. Jadi Jadi kaum itu kan banyak isinya, baru al-lazina. Pada saat bicara kaum dia sa'a, tapi pada saat isinya tuh ada orang-orangnya al-lazina jadi. Iya. Kan kaum tuh banyak tuh. Iya. Kaumnya satu, isinya banyak gitu. Iya. Kalau untuk masalah ini, kenapa masalah patah tain? Keterangan dari apa tadi kaum. Sar'a. Keterangan dari keterangan ya. Keterangan dari Ya kan kalau bukan subjek patah semua tuh. Jadi sangat buruk. Apa yang sangat buruk? Masalan perumpamaan. Perumpamaan. Jadi ini Sangatnya ya. Ini tunggal atau jamak? Tunggal. Amsalun baru jamak namanya dia. Iya, amsalun baru jamak. Ya. Fa'alun. Jadi kalau gitu masalah ini pola kata bendanya Pahala. Pola kata benda. Fa'alun ya. Fa'alun. Ya, pola kata kerjanya Pahala. Ya. Jadi kekazabu tadi kalau begitu untuk home-nya itu yang diambil aladina saja ya. Aladina. Ya. Kaum orang-orang yang. Ya. Tapi kalau aladina ini dirubah menjadi aladi saja, apa yang terjadi perubahan kata kerja? Apa perubahan yang terjadi? Kalau umpamanya tidak pakai aladina, tapi aladi saja. Kazabunya berubah menjadi Kazaba tunggal huwa. Tunggal menjadi Kazaba. Menjadi apa Bu Anita? Menjadi Alladzi. Kalau apa perbedaan terjemahan pola fa'ala dengan pola fa'ala? Dikata kazaba itu Pak Dia? Kata kazaba. Buka kamu Anita. 370. Kalau kazaba bla 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 bla, kalau kazaba mekan. Kazaba mendustakan. Kalau kazaba mendustakannya, berdusta. Kazaba berdusta. Kazaba mendustakannya. Kazaba mendustakan. Makanya mendustakan itu kan membutuhkan objek. Objek ya.
Itu ayatina itu objek. Jadi objeknya bi ayatina kan gitu sih kan? Ya. Iya. Kalau begitu begini, apa KBPA-nya pola fa'ala dan apa pula KBPA-nya pola fa'ala? Fa'ala, KBPA-nya kazibun. Kalau Ya. fa'ala, mukazibun. 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 Ya, kazibun, mukazibun. Mukazibun. Yang berdusta dan yang mendusta. Yang mendustakan. Dustakan ya. Ya. Anfusahum ya. Tadi disebutkan KBM gitu kan? Ya. Itu kenapa? Ini ada pertanyaan saya ini. Ini kan akar kata kan di dalam kamus ada dua kan nggak salah. Ada pola faula, ada pola faila. Nafasa, dua nafasa. Nafisa sama nafasa, salah nafusa. Halaman MB 461 ya. 461. Ya. Jadi kenapa memilih nafisa 46 ayat? Pola faula dengan pola faila. Ya, pola anunya kan ya di 461. Karena dekat artinya tuh ke nafisa. Kalau nafusa itu kan artinya indah dan bagus sebenarnya. Indah ya. Sesuai dengan konteksnya Pak Adil. Ya, berdekat dia ke nafisa. Kalau konteks saya kok masih kurang seret tuh. Tapi lebih dekat ke mana? Pak Adil, dan itu yang biasa diambil ya. Perempuan ke mananya Pak Adil? Ke makna ya. Ya. Soalnya biasanya kita mengambil akar kata itu yang paling atas biasanya yang dalam kamus. Jadi ini kadang-kadang memang perlu pemahaman juga bagi kami Pak Ustaz. Nah kalau saya lihat juga di Munamir dia nafisa Pak Adil. Oh nafisa ya? Ya di Munamir. Oh gitu. Bisa. Nggak ada nafisa malah. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh gitu. Jadi, Ini jamak atau tunggal? Jamak atau tunggal? Jamak. Apa tanda jamak? Karena ada kata tanwin. Tidak ada Dia di apa jamak. di depannya di kamus. Sesuai dengan kamus. Kan polanya Ada tuh boleh. turun itu kan. Ya sesuai kamus yang benar. Tapi ya kalau kita analisa ada alif itu depan. Tambahan alif. Cuma satu alif Pak Adil, nggak banyak. Nggak dua Biasanya alif, tengah ada alif Pak Adil. ya ini satu biasanya aja. tengah alif ya. Tapi enggak ya. Jadi yang mana Bu Anita tuh ini? Ya. Ya, tanda jamaknya yang mana kita ambil tanpa melihat kamus. Ini nanti muncul saya Alif yang depan itu Alif di awal Anita. Karena ada alifnya di awal. Anfusahum. Alif, ya. Alif di awal. Jadi ini kalau saya melihat nih Pak Ustaz, ada humnya kan mereka nih banyak. Itu ya tanda juga. Tanda Connect, juga nih. connect Pak Adil. Connect ya, matching dia. Iya. Jadi diri mereka gitu ya. Ya. Iya. Kalau dia nafsahu, baru dia tunggal. Nafsahum ya. Connect itu Pak Adil. Connect ya. Jadi kalau tunggalnya apa? Nafsun. Pak Adil, Nafsun. Tunggalnya. ada tuh nafsun itu. Nafsun. Jadi uraian. Nafsun. Nafsun ya. Kemudian ini yang terakhir ini kalau di sini kanu yadlimuna. Ini saya rubah kana. Bagaimana perubahan terjadi? Karena Ya selimu. Tidak jamak. Ya setimu. Kalau kanat gimana Pak Adil? Kanat. Kanat ya kalau kanat sih Taslimu. Taslimu. aslimu. Iya. Kan ngerti Bu ya?
Kalau kuntum Pak Dir, kalau kuntum. Terus limuna. Tapi depannya kurba juga kan? Kalau jadinya tidak jadi kanun sudah berubah juga kalau untung. Jadi apa rubahnya? Ya saya tanya sama Ibu. Kalau Pak Dir, sebenarnya kalau berubah itu sekedar apa ya? Tapi kalau berubah yang apa dari depan berubah juga, bukan Abu Saum jadi Abu Sakum. Iya. Tiga urutannya Pak Ustadz. Ya berubah semua tuh. Berubah semua. Untung. Itulah sebuah mata rantai, Pak Dir. Jadi pada gramatikalnya itu kalau bahasa Indonesia kan kalau kita rubah belakangnya nggak perlu depan kan. Tapi kalau ini dirubah di belakang, ke depannya pengaruh semua, Pak Dir. Iya. Macam mata rantai dia. Macam mata rantai ya. Mata rantai yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah kuatnya gramatikal Al-Quran itu. Iya. Satu kata dirubah di depan, ke belakang berubah semua. Jadi ini bahasa Indonesia. Saya makan nasi dengan enak. Dirubah saya. Kami makan ini nggak berubah kan? Makan nasi enak nggak berubah. Tapi kalau ini dirubah, pada berubah aku saku itu aku saku, maka ke belakangnya berubah semua. Atau di belakangnya dirubah satu, ke depannya berubah semua. Iya. Itulah Al-Quran itu yang tidak sama dengan gramatikal lain. Saya terinspirasi betul Pak Ustadz dengan ayat-ayat ini sehingga bisa merubah-rubah. Wah ini karena bisa dirubah ya, berubah menjadi kana. Oh bisa berubah. Jadi dengan antum, kuntum, belakangnya juga berubah. Depannya juga berubah. Belakangnya juga berubah ya. Iya. Jadi sebagai bahan celahan bagi saya pengayaan kata. Ya. Itu pernah juga saya diskusi dengan tetangga agama tangga ya. Misalnya kuliah yul kafirun lah abudun mata abudun itu kan berubah menjadi ya abudun itu berubah semua. Iya. Jadi ya abudun berubah semua ke bawah ya. Pasti nggak terjadi lagi dialog patah itu kejadian-kejadian. Iya. Jadi kita perhatikan kalau satu kata dirubah maka merubah semuanya yang tidak ada dalam bahasa lain. Iya. Cuma bahasa Indonesia contoh tadi kan, saya makan nasi dengan enak. Saya diganti dengan kami, nggak berubah kan? Iya. Nah, tapi kalau ini berubah, Pak kan? Ini berubah ya. Di Timuna ke depan berubah semua ya. Iya. Nah itulah bahasa itu yang kita sadari bahwa gramatikal itu berangkai. Mata rantai itu nggak putus Pak. Jadi saya berterima kasih sekali Pak Ustadz dengan gramatikal ini terpahami perubahan-perubahan kata itu. Ya, dan terbukti bahwa ini adalah kalimat Allah. Kalimat Allah. Tidak ada contoh dalam bahasa manapun muka bumi ini yang dan ini tidak hafalan tapi pemahaman. Ya betul. Dengan pemahaman ini artinya otak kita bekerja. Saya terasa begini Pak Ustadz, ada menggerakkan otak. Itu nanti tematik Fadil ya. Tematik. Jadi dengan pengertian Fadil itu tadi pelan-pelan kita iya ya. Kalau ini berubah semua. Tadi kita nggak bisa bayangin Pak. Tapi dengan ada pengertian Fadil ini berubah menjadi semacam apa ya? Urutan yang mata rantai ya. Kalau satu berubah semua. Efek dominonya Pak. Efek domino, iya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Masih diberikan inspirasi di otak, masih bekerja sel-sel saraf otak ini. Ini yang selanjutnya pada ayat berikutnya. Ayat berikutnya Pak Andi. Ini ada huruf syarat ya. Ini berapa syarat? Iya, huruf syarat. Mayahdi, yudlil, kan gitu. Kita mulai dari Yahdi. Di barang siapa. Ini Yahdi ini jadi KKSAD-nya kan Yahdiyah, tadi akar kata hadaya, kalau KKSAD-nya aslinya kalau dia perman asli Yahdiyu ya. Jadi apa namanya, apa akibat konsekuensi ada man dimulai dari man, mohon dijawab Bu.
Ya, Bu Tini, apa konsekuensi Ya, dari man itu? huruf yang mensukunkan. Man itu apa pengaruhnya terhadap kata di belakangnya? Huruf yang mensukunkan Ya, karena dia Rusia jadi hilang dia. menghilang, jadi mai, bukan man, jadi mai. Mensukunkan garis-garis adik. Yang mana yang disukunkan? Nggak ada, yang diri tidak ada yang disukunkan. Man. Kan aslinya tuh Yahdi banyak dia. Yahdi. Ya, Jadi- format aslinya Yahdiyu ya. Yahdi. Karena Rusia dia Jadi- Yahdi. Di sini Begitu kan ada man, malah hilang kan? Hah? Malah iyanya kan hilang di sini. Kan? Ya, hilangnya kena man itu. Ah iya. Tapi kan tidak mensukunkan namanya. Ya, Menghilangkan. kan standar kita standar. Oh, standar kita. Karena dia Rusia. Ya. Rusia itu sukun hilang dia. Oh gitu. Jadi istilahnya lebih tepatnya tentu hilang itu Ya, menghilangkan. kan sifat Rusia bisa menghilang. Iya. Menghilang. Menghilang, melebur. Sama dengan kul lah. Kan Iya. akan hilang dia. Wow. Iya. Jadinya anunya hilang ya karena ada Ya. anu itu. Ianya hilang. Ini kan menambah pemahaman kami juga Pak Ustaz. Ya, dengan terjemahannya memberi petunjuk gitu kan? Ya. Iya. Merasa bahwa Allah memberi petunjuk. Iya. Ini karena ketemu dengan akar kata hadaya, coba lakukan perubahan sampai pelakunya, sampai huna. KKL bukan? Kayak KKL. Ada hadaya, hadau, Ya. hadat, hadayata, Ya. hadaina. Iya, cukup. Cukup. Mungkin kalau KKSAD memang harus sampai terus ke bawah. Kalau KKSAD-nya? Yahdi, Ya. Yahdiani, Ya. Yahduna, Oke. Tahdi, Ya. Tahdiani, Ya. Yahdina, Ya. Tahdi, Ya. Tahdiani, Ya. Tahduna, Ya. Tahdina, Oke. Tahdiani, Oke. Tahdina, Ya. Ahdi, Ya. Ahdi. Ya. Ya. Mantap, Hadir. Coba bikin KBPA-nya. KBPA dari pola pahala. Pahala. Ya. Hadiun. Hadin jadi. Hadin. Hadin aslinya Hadiun. Ya. Hadiun jadi Hadin. Hadin. Ya. Kemudian KBKK-nya. Hadayan atau hudan. Hudan. Fu'alun. Polanya fu'alun. Ya. Hudan fu'alun. Bukan fu'lun. Fu'alun tadi. Fu'alun. Nanti masihnya masih ada. Ya. Ini kan Yahdi ini kan disebut pelakunya huwa. Huwa di sini yang mana maksudnya huwa ini? Secara gramatikal. Siapa, Bu? Yang doma. Huwa karena subjek Allah. Yang tiga itu ya, Ya. Itu clear itu. Iya. Karena doma ngomong. Mungkin enggak gini. Kita ketemu Allahu, Allaha, Allahi. Mungkin enggak ketemu bentuk ketiga itu. Dia lain ada. Ada. Jadi kalau Allahu gitu. subjek, Allah objek. Nah, Allahi ada jar depannya. Oke. Jadi di belakangnya ada urut jawab syarat fa gitu kan? Ya. Maka dia al-mu'tadi. Mendapat petunjuk kan? Ya, mendapat petunjuk. Ini pola kata kerjanya apa? Pola kata kerjanya? Ifta'ala. Taunya pola ifta'ala Ibu ambil dari mana Bu ini? Dari alif, ada alifnya di depan. Mengikuti. Pola ifta'alanya dari ta-nya itu. Ada ta antara huruf pertama dan kedua. Ya, untuk huruf kedua. Jadi Huruf kedua, ada kala apa namanya? Ada clue atau ada petunjuk apa namanya? Ada tanda wah ini mungkin nih. Ini kan memungkinkan. Ya. Kita memilih pola ifta'ala ini ada ta di tengah nih. Ya. Mungkin itu yang mungkin
Petunjuknya ya. Ini Zur ya. Iya, Ustaz. Iya, Pak. Adil. Ya. Jadi tak ini ya bikin pemikiran kita. Apa masuk ke rumus gitu kan? Kalau rumusnya KBPA-nya apa? KBPA dari Iya ini Muftailun itu. pengalaman Muftailun. Muftailun. Ya. Aslinya itu Mu'tadin berarti. Muftailunnya Mu'tadin. Mu'tadin. Nah, begitu ada alif lam depan muncul lagi ya. Iya. Ini kan di